Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Kali ini saya Bu Asriana dengan Bu Fitri, kita mahasiswa PPG PGSD 001 akan mewawancarai narasumber kita Ibu Marisa Tri Agustiningsih sebagai pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 7. Baik, untuk pertanyaan pertama akan diajukan atau disampaikan oleh Bu Fitri. Silakan kepada Bu Fitri. Sebelumnya terima kasih Ibu kesempatan dan waktunya untuk memberikan kami belajar. Sebelumnya saya mau menanyakan bagaimana kolaborasi peserta didik dan guru di sekolah SDN Rawa Badak Selatan 01 ini. Ya, baik, terima kasih Bu Asri serta Bu Fitri meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya, berbicara tentang kolaborasi peserta didik dengan Bapak Ibu Guru tentunya di SDN Rawa Badak Selatan 01. Alhamdulillah dari saat pandemi sampai dengan saat masa new normal ya kita bilang ya, karena kita masih berada di masa pandemi juga, di SD kami sudah berjalan cukup baik untuk kolaborasi. Dari hasil-hasil karya para guru yang berkolaborasi dengan peserta didik kami, itu baik saat pembelajaran ataupun dalam proses-proses kegiatan pembiasaan dan ekskul, itu sudah menghasilkan beberapa karya juga Bu Fitri serta Bu Asti. Oh gitu. Wah, seru sekali ya Bu berarti. Contohnya dari kolaborasi itu sendiri apa aja Bu? Iya, alhamdulillah saat pandemi di 2020 dimulai dengan Bapak Ibu Guru, tentunya suatu contoh atau teladan pasti dimulai oleh Bapak Ibu Gurunya. Saya kepala sekolah dengan Bapak Ibu Guru itu saat pandemi sudah membuat karya kolaborasi awal, dan itu sebagai tombak awal, tolak ukur awal ketika kita sudah masuk masa transisi. Itu kita masuk masa transisi di 2021, kita mulai berkolaborasi dengan peserta didik, dan alhamdulillahnya Bu Fitri dengan Bu Asri, di sekolah saya sudah ada buku kolaborasi di 2020 untuk Bapak Ibu gurunya, dan di 2022 ini kita ada 2 buku. Itu berisi pantun dan puisi, dan tentunya kalau ini kolaborasinya tidak sangat didukung oleh Bapak Ibu guru tidak akan bisa tercapai. Ini salah satu flyer buku kami, dan itu sudah menghasilkan buku yang alhamdulillah sangat disupport juga. Jadi tidak hanya dengan anak-anak, wali murid dan komite sekolah itu support sekali. Jadi alhamdulillah di 2020 kolaborasi gurunya sudah dapat 1 buku, di 2022 kolaborasi dengan siswa ada pantun dan puisi. Itu sih yang mulai kita galakan lagi. Jadi sudah mulai ada kolaborasi dalam hal ini, walaupun terlihat baru literasi, tetapi kegiatan-kegiatan yang lainnya dalam pembelajaran, dalam ekskul, juga dalam pembiasaan tetap dilaksanakan. Waduh, hebat sekali ya Bu. Sudah banyak karyanya Alhamdulillah. Masya Allah. yang bisa jadi inspirasi juga untuk sekolah lain Sekolah ataupun lain, buat kita guru-guru, sendiri buat ya. kita sendiri sebagai seorang pengajar. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah di sekolah ini sudah melaksanakan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran? Iya, kalau bicara itu biasanya kalau bahasa Inggrisnya ICT ya, atau Iya. TIK kalau kita Indonesia bilang. Alhamdulillah karena di Jakarta, karena saya tinggal di Jakarta, Bu Fitri dengan Bu Astri, saat pandemi itu tantangan bagi kita, tapi tantangan itu menjadikan pembelajaran bagi saya dengan Bapak Ibu Guru, dan itu malah membangkitkan semangat Bapak Ibu Guru, karena saat pandemi mungkin Bu Fitri dengan Bu Astri juga merasakan sebagai guru ya, Iya. bagaimana guru dituntut untuk bisa memberikan pembelajaran tanpa tatap muka gitu. Nah, dengan adanya pandemi itu membuat saya dengan Bapak Ibu Guru itu terlihat peningkatan TIK atau ICT-nya. Dari mulai terbiasa nih Bapak Ibu Guru saya untuk menggunakan beragam aplikasi, dan disupport juga sama Dinas Pendidikan. Alhamdulillah di Provinsi DKI Jakarta ada Google Suite Education yang premium untuk para Bapak Ibu Guru dan anak-anak, dan itu dirasakan sekali, dan itu tombak atau tolak ukur ketika
Bapak Ibu guru ICT-nya meningkat, dan tentunya di sekolah saya itu membuat Bapak Ibu guru jadi melek dalam hal teknologi. Dan itu walaupun saat ini sudah tatap muka ya, tetap Bapak Ibu guru masih meningkatkan upgrade untuk skill TIK-nya, terutama untuk guru-guru yang kelas atas. Alhamdulillah tuh Bapak Ibu guru yang kelas atas, kelas 6 dengan kelas 5 itu UNBK, Bu Fitri, kita sudah menggunakan lab komputer, anak-anak juga dilatih, ada jamnya. Lalu yang kelas 6 kegiatan TIK-nya itu sudah mulai terlihat sekali secara rutin, karena setiap ulangan penilaian harian PTS sampai PAS mereka menggunakan secara digital, artinya menggunakan gawai. Jadi alhamdulillah sudah mulai kelas 5 dan 6, dan insya Allah di tahun depan bisa adik-adik di bawahnya mulai diterapkan, walaupun setiap beberapa kegiatan tetap kita menggunakan TIK dalam hal yang sederhana saja. Kalau orang tua murid mungkin rapatnya blending, artinya blendednya itu ada tatap muka, lalu ada waktu yang memang urgent, akhirnya kita menggunakan daring. Jadi alhamdulillah selain anak-anaknya, Bapak Ibu gurunya, orang tuanya juga dilatih. Itu sih pengalaman di sekolah kami berkenaan dengan TIK. Berarti Maju banget ya. Jadi meningkatkan teknologi, pengetahuan teknologi ke guru-guru Jadi di pandeminya sekolah. jadi malah pembelajaran juga ya buat jadi guru ya, Bu? praktik baik buat kita, Hmm. buat saya dan Bapak Ibu guru tentunya. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi selain itu kan tadi Ibu bilang masih terus berkelanjutan. Kalau dilihat dari itunya masih berlanjut dong Bu, seperti kayak Google Classroom, Quizzes ya kalau kita Iya. sekarang, Quizzes dan lain-lain, berarti masih berlanjut Masih. sampai sekarang. Jadi alhamdulillah karena penggunaan GSE ya, GSE itu ada GCR-nya, Google Classroom. Walaupun pandemi sudah berakhir, bukan berarti tidak menggunakan. Jadi beberapa kegiatan yang memang harus dikirim lewat GCR, beberapa kegiatan mungkin ada materi yang tidak dituntaskan karena memang waktunya tidak mencukupi, masih dipergunakan. Juga beberapa Bapak Ibu guru masih menggunakan quizzes, word wall seperti itu. Juga dalam pembelajaran tentunya beberapa guru menggunakan ICT kayak Infocus, Bu Fitri dengan Bu Asri, yang standar lah ya, Infocus dengan layarnya tentunya untuk mempermudah anak memahami dalam proses pembelajaran, dan tentunya untuk menarik perhatian dan membuat anak tidak jenuh ya. Kalau untuk TIK dan ICT itu sih Bu Fitri dengan Bu Asri. Bukan ya Bu Asri ya, waduh, kita belajar banyak nih ya, luar biasa banget. Silakan Bu Fitri untuk pertanyaan selanjutnya boleh Nah, disampaikan. kalau yang sekarang nih Bu, topik lagi hangat kan tuh tentang pengembangan ke pendidikan, penguatan pendidikan karakter ya. Iya. Sekolah ini sendiri udah mengembangkan belum Bu? Iya, alhamdulillah berbicara tentang penguatan pendidikan karakter, kalau dulu kita kenalnya PPK ya Mbak Fitri, sekarang kita lebih mengenal di kurikulum Merdeka itu profil pelajar Pancasila, atau alhamdulillah di sekolah kami adalah implementasi kurikulum Merdeka pakai jalur mandiri ini Mbak Fitri dengan Bu Astri gitu. Jadi melaksanakan dengan kategori mandiri berubah. Jadi selain untuk program kelas 1 dan 4-nya P5 penguatan pendidikan karakternya, kita tetap kok gitu, walaupun hanya berubah nama kita tetap melaksanakan itu. Artinya dari hal pembiasaan itu tiap sebelum belajar ada kegiatan pembiasaan literasi yang berkaitan dengan penguatan karakter, lalu ada pembiasaan upacara tetap kami laksanakan, senam bersama untuk membuat rasa kebersamaan gotong royong, lalu ada kegiatan eskul di sekolah kami itu untuk penguatan rasa anak agar profil pelajar Pancasilanya muncul, artinya dia bangga terhadap negaranya. Artinya ada eskul pramuka, ada menari, lalu ada beberapa eskul yang dikembangkan di sekolah kami. Selain itu juga ada pembiasaan keagamaan seperti sekolah lain mungkin ya, ada duha, itu ada di penguatan karakter yang pertama gitu. Lalu untuk yang non muslim kami tidak membedakan gitu, ada pembacaan doa bersama oleh guru agama Kristen kami. Jadi penguatan karakter itu tetap
berjalan. Dan itu pun saat pandemi, penguatan pendidikan karakter tidak kita matikan gitu loh, tetap kita hidupkan dan kita blendedkan dalam pembelajaran. Atau kalau di sekolah kami setiap anak-anak absen saat pandemi itu PJJ, anak absen 6:30, lalu ketika menunggu 6:30 sampai jam 7, anak itu melakukan life skill. Artinya diberikan tugas oleh tiap-tiap bapak ibu guru. Ada yang sholat dulu, lalu ada yang nanti life skill setelah proses pembelajaran membantu orang tua, dan itu didokumentasikan oleh bapak ibu guru. Jadi alhamdulillah di sekolah kami walaupun saat pandemi ataupun sudah new normal, kami tetap menggalakkan PPK itu. Jadi tadi life skill tadi jadi bermanfaat, mungkin jadi membentuk karakter Benar, diri. benar, Bu. Siswa itu menjadi mandiri, punya karakter siswa yang berkarakter Pancasila ya. Benar. Jadi jatuhnya gini ya Bu, pendidikannya berjalan, akhlaknya berjalan, teknologi berjalan. Iya, benar. Wah, bagus banget nih, lengkap banget ya Bu Sri. Kita jatuh di tangan yang tepat nih kayaknya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu waktunya, kayaknya kita banyak belajar ya Bu Astri ke depannya, belajar dari Ibu, inspirasinya Buat kita sebagai seorang guru ya ya, jadi ke depannya gitu. memacu kita untuk lebih baik dan menerapkan itu di pengajaran kita. Iya. Iya. Ya, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Demikian wawancara kami dengan narasumber kita Ibu Wali Satri Agustiningsih sebagai pengajar praktik guru penggerak. Kami akhiri dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.